ada seorang laki-laki bernama Ishaq. Ayahnya namanya Bagi. Seorang perempuan namanya Nailah, ayahnya namanya Dik. Jadi Nailah binti Dik, Ishaq bin Bagi. Nah, mereka ini akrab. Orangnya ganteng, suaranya bagus, nyanyi pintar. Mereka ini menjadi orang ternama pada zaman itu. Orang-orang Bani Jurhum membesarkan mereka. Akhirnya bagaimana? Akrablah pemuda dan pemudi dua orang ini tadi, Ishaq dan Nailah. Puncaknya mereka berzina di dalam Ka'bah. Ya, Ishaq dan Nailah ini tadi berzina di Ka'bah. Akhirnya bagaimana? Allah pemilik Ka'bah marah. Dikutuk dia menjadi patung batu. Sehingga Ishaq, laki-laki yang telanjang bulat, dijadikan Allah patung batu. Perempuan Nailah yang telanjang bulat tadi juga dijadikan Allah patung batu. Orang Bani Jurhum karena sudah mengagungkannya, salah pun tetap diagung. Ini kadang-kadang penyakit kita. Kalau sudah dibesarkan, salah pun tetap dibenarkan. Maka Bani Jurhum menganggap ini bukan laknat, ini sebuah keramat. Maka patung batu ini tadi diletakkan di dekat sofa. Satu lagi yang patung perempuan yang jadi batu tadi ini diletakkan di dekat Bukit Marwah. Lalu Bani Jurhum menganggap mereka ini Tuhan mereka. Maka mereka sa'i. Sama sa'inya seperti sa'i orang kita. Musimnya musim haji, berjalannya 7 kali, ya, keadaannya sama semua. Cuman bedanya dengan kita bagaimana? Kalau kita waktu sa'i manggil Allah, mereka sa'i manggil patung. Di situ bedanya. Lalu mereka usap itu patung Ishaq. Wahai Ishaq, berkatilah kami. Berangkat menuju Nailah. Wahai Nailah, berkatilah kami. Balik lagi. Wahai Ishaq, berkatilah kami. Wahai Nailah, berkatilah kami. Akhirnya bagaimana? Sejak itu, ini tempat sa'i antara Safa dan Marwah menjadi tempat musyrik yang dilakukan oleh Bani Jurhum. Nah, Rasulullah bercerita kepada sahabat bahwa ini Safa dan Marwah telah menjadi tempat musyriknya Bani Jurhum. Sehingga sebagian sahabat tak mau lagi sa'i di musim haji. Jadi ketika mereka haji, sa'i nggak mau. Yang lain mau, sa'i tak mau. Kenapa kau tak mau? Ngapain aku sa'i di tempat orang musyrik? Karena Bani Jurhum telah melakukan kemusyrikan di tempat itu. Kalau aku berada di tempat itu, bisa-bisa jadi aku musyrik. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap kalau sudah menjadi tempat musyrik, kalau sudah mirip dengan amalan orang musyrik, maka kita yang Islam dilarang mengamalkannya. Seperti Wahabi bilang, senujuk urang meninggal, ya saban lagi Hindu ke Wahabi. Pakon, karena amalan nujuknya sama dengan amalan Hindu, sama-sama nujuk. Maka awak Wahabi hanjitem namanya, nujuk urang hanjitem, pakon. Karena saban lagi Hindu. Nah, ada sebagian berpikir demikian. Ngapain aku sa'i di musim haji? Kenapa? Karena sa'i itu sama dengan orang musyrik Bani Jurhum. Maka turunlah Al-Quran. Ya, surat Baqarah ayat 158. Ya, apa kata Allah? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah bagian dari syiar Allah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah bagian dari syiar Allah. Maka tidak ada dosa bagi kalian sa'i di sana. Nah, Allah bantah.
nggak dosa. Bahkan hana dosa. Karena Bani Jurhum wakenya memanggil patung, sedangkan kalian waktu itu, waktu sa'i memanggil Allah. Kata Allah hana dosa. Maka ini pelajaran dari agama untuk kita. Nah, dari agama untuk kita. Hana dosa, kata Allah. Tidak ada dosa, sa'i di sana tidak ada dosa. Loh, kenapa tak dosa? Karena Bani Jurhum manggil patung, engkau sa'i manggil Allah. Jadi tak ada dosa. Ini pelajaran dari Allah. Hindu 7 hari, kita 7 hari. 7 hari Hindu tempatnya beda, keadaannya beda, bacaannya beda, doanya beda. Kalau kita kaitkan dengan sejarah ini, menurut Al-Quran yang nggak dosa, tapi menurut Wahabi tetap dosa. Di sini kurang ajarnya Wahabi. Ya, di sini kurang ajar. Kenapa? Menganggap sama. Baru kita tanya, kau ngambil dalil dari mana? Kata Allah nggak dosa. Bani Jurhum manggil patung, kau manggil Allah. Mana dosa? Coba kita lihat, sa'i musimnya musim haji. Kelakuannya sama 7 kali, tempatnya sama, keadaannya sama, doanya beda. Kata Allah nggak dosa. Hindu 7 hari, kita 7 hari. Tempatnya beda, wilayahnya beda, bacaannya beda, keadaannya beda, doanya beda. Iya pasti beda. Kata Wahabi sama. Gila apa enggak itu? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Wahabi dengan kita nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Nah, mereka anti kita. Mereka anti.